Halo semuanya, selamat datang lagi di HMKI Talks Podcast episode 3. Nah, kali ini kita bahas tentang jurusan kearsipan dan prospek kerja apa aja sih yang ada di jurusan kearsipan. Bareng aku lagi, Farika dan teman aku, Aku Ilma. dan narasumber kita, Aura, mahasiswa Politeknik Negeri Malang, yang saat ini akan menemani kita ke depan untuk membahas tentang jurusan kearsipan dan prospek kerja apa aja sih yang ada di jurusan ini. Nah, aku persilahkan Aura untuk perkenalan diri dulu nih ke teman-teman. Halo semuanya, halo sobat arsip semuanya. Kenalin nama aku Aura. Di sini aku benar-benar seneng banget, excited banget bisa diundang di podcast HMK ini. Eh, buat aku benar-benar berterima kasih banget udah diundang di podcast HMKI. Sebuah pengalaman, sebuah pengalaman gitu loh, karena ini podcast pertama aku dan se-excited itu buat bisa ikut podcast hari ini. Pokoknya seneng banget deh. Terima kasih Kak Aura. Nah, kita nih kebetulan juga dari jurusan kearsipan semua, jadi kayaknya nanti kita bakal nyambung banget nih buat bahas episode kali ini. Ya kan Kak Il? Iya, benar. Semoga kita sefrekuensi ya. Pasti-pasti. Nah, langsung aja nggak sih Kak ini podcastnya? Boleh, kayaknya teman-teman yang nonton juga udah nggak sabar nih kita mau bahas apa. Oke. Nah, omong-omong tentang arsip nih. Banyak orang bilang tuh jurusan kearsipan tuh ngebosenin katanya. Nah, isinya katanya kayak cuma ngurusin arsip, cuma ngurusin kertas-kertas nggak guna gitu. Nah, padahal mereka tuh nggak tahu kan, belum tahu tentang jurusan kita itu ngapain aja sih. Nah, menurut Aura sendiri nih, gimana pendapatmu soal orang-orang yang ngomongin jurusan kita kayak gitu? Oh, kalau menurut aku nih ya, mungkin aku kalau pertama kali dengar arsip waktu aku belum kuliah di jurusan arsip, tuh aku pertamanya juga kayak apa sih arsip nih? Arsip itu paling cuma kayak nata-nata kertas, kayak perkantoran yang cuma nata dokumen, ngetik, terus habis itu disimpan, ya sama kayak kita ngarsipin foto gitu loh. Tapi makin lama, terus aku udah udah kuliah di jurusan kearsipan tuh aku jadi tahu bahwa wah, ternyata arsip tuh seluas ini loh yang dipelajari, bukan cuma melulu tentang kertas, 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 tapi emang seluas seluas itu kearsipan. Dan bener gak ngebosenin kok. Kalian pasti awalnya pada pada bilang arsipnya ngebosenin banget sih, paling cuma melulu kertas, melulu ngetik. Kalau bagi aku tuh kalian harus nyoba dulu. Awal-awal emang kita nggak tahu kan gimana arsip ini tuh ngebosenin apa enggak, tapi kalau kalian udah nyoba, terus kalian udah tahu sampai ke dalam-dalamnya arsip tuh kayak gini, kalian bakalan dijamin deh nggak bakalan bosen sama jurusan ini. Kalau kalian nggak percaya kalau jurusan arsip tuh nggak ngebosenin, mending kalian em, nongkrong deh sama anak arsip, gimana serunya anak arsip, gimana eh, serunya mereka kalau ngomongin nggak melulu tentang kuliah, ngomongin kayak semua hal anak arsip tuh seru banget. Kalian harus kalian harus gak sering-sering nongkrong sama anak arsip biar kalian tuh tahu bahwa dari anak arsip aja kita nggak ngebosenin tahu, apalagi kalau kita gabung di jurusan kearsipan nggak bakalan bosen deh kalau menurut aku. Bener, bener banget sih, setuju sih, Kak. Nah, karena kalau dipikir-pikir juga, sekarang kan semua hal tuh berhubungan dengan data dan informasi ya. Berarti jurusan ini sebenarnya relevan banget sama kebutuhan zaman sekarang ya, Aura. Bener banget, butuh banget sekarang, zaman sekarang tuh kayak misal gini, kita zaman sekarang kita nggak ada data atau informasi yang kita simpen, terus kita mau mau nyarinya gimana kalau kita misal nggak nyimpen data-data informasi tersebut, kalau kita nggak tahu tentang ilmu arsip tuh, bahwa arsip ini tuh kita harus nyimpen sesuatu tuh harus benar-benar dirawat dari hal kecil pun, hal kecil misal kita kayak data pribadi, misal akta atau kakak, kalau misal kita nggak ngerawatnya beneran, kalau misalnya kita kayak ya udah taruh sini, nanti kalau butuh paling ambil di situ, kan kita nggak tahu nanti di situ siapa yang ngambil, siapa yang iniin.
apa siapa yang naruh ulang gitu. Jadi kalau benar-benar nggak disimpan dari hal kecil tersebut, dari personal aja, benar-benar nggak jaga arsip kita sendiri tuh, kita bakalan kehilangan data-data kita, terus informasi-informasi yang kalau misalnya kita butuh pada hari itu, kita bakalan ribet banget hari itu. Jadi menurut aku di zaman sekarang pun yang serba digital tuh, data data-data yang kita punya tuh harus benar-benar disimpan atau diarsipin secara benar sih, secara terstruktur gitu. Bener banget, bener banget sih yang dikatain Kak Aura. Aku sebagai anak arsip pun baru tahu gitu loh, kalau ternyata dokumen-dokumen itu perlu diarsipkan dan ada caranya tersendiri gitu. Apalagi sekarang itu kan lagi maraknya bencana alam ya Kak. Jadi ilmu-ilmu tentang simpan menyimpan dokumen itu sangat penting menurut aku dan itu termasuk hal basic tapi ternyata aku baru tahu pas terjun ke jurusan ini gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau untuk tantangan kuliah di jurusan kearsipan ini, menurut Kak Ora, tantangannya apa? Apakah dari hal baru karena linjur misal atau ternyata kearsipan ini ada aturan-aturannya yang bikin ribet atau eh, dari apa ya? Dari matkulnya mungkin menurut Kak Aura gimana? Kalau tantangannya, kalau menurut aku ya, aku kan bener-bener awal kuliah masuk ke sini tuh kayak ya pertama kenal arsip, lihat pro apa peluang kerjanya tuh gede kan, banyak banget gitu kan. Terus aku akhirnya penasaran gimana sih kuliah di arsip ini. Terus ya tantangan terberatnya tuh aku takut banget di semester 1 sama 2 tuh benar-benar ngerasa kalau eh, ini beneran cocok nggak ya sama jurusan apa, sama minat yang aku pengenin, terus nanti gimana ya, apa yang sesuai ya sama peluang-peluang kerja yang aku minati, kayak gitu sih kalau tantangannya. Tapi kalau tantangan di mata kuliahnya sendiri sih nggak ada sih, soalnya aku ambil seru aja, ambil enjoy kuliah sambil enjoy sama teman-teman. Jadi meskipun sebanyak apapun itu tugasnya, se se semepet apa itu deadline tugasnya, kalau dikerjain bareng sama teman-teman tuh rasanya kayak seru gitu. Terus kalau tantangan menurut aku lagi tuh, tantangannya tuh misal kita ngenalin arsip ke masyarakat umum gitu loh, ke orang-orang awam yang belum tahu tentang arsip tuh kayak apa. Kan ya kayak kita yang pertama kali nggak tahu arsip ya mungkin kayak apa sih arsip? Mungkin cuma kayak kertas doang lah, taruh situ, taruh sini. Mungkin itu sih tantangannya, ngenalin ke masyarakat umum kalau benar arsip ini tuh benar-benar penting gitu loh buat kita, nggak cuma modal kertas yang ditata di sana, di sini, di lemari gitu. Mungkin tantangannya tuh ngenalin ke orang-orang bahwa arsip tuh penting. Soalnya dari pengalaman aku sendiri nih ya, aku pernah ada pengalaman dari aku tuh em, waktu observasi juga, observasi kuliah, tugas kuliah. Nah, pas itu tuh aku ada observasi bahwa ibunya tuh bilang gini, kan aku nanya, untuk dokumen-dokumen berkas sebanyak ini tuh disimpannya di mana ya, Bu? Terus ibunya bilang kayak, ya ditaruh di rak-rak situ, Mbak. Untuk dokumennya saya taruh di rak-rak itu. Jadi kalau saya mau ngambil tuh enak gitu, nyarinya deket sama meja kerja saya. Terus em, ibunya nggak nggak takut hilang atau apa gitu ya, Bu? Enggak sih, Mbak. Soalnya ya kalau hilang kan tergantung dari kita naruhnya gimana ya. Kalau hilang ya nanti ya mungkin ya ada kesulitan dalam mencari lagi, tapi ya udah lebih gampang taruh situ, Mbak, lebih deket gitu taruh lemari. Padahal kan tuh lemarinya isinya berkas yang kita nggak tahu itu sesuai sama klasifikasinya apa, bulan apa, benar-benar jadi satu di situ. Terus aku nanya juga, ada penyimpanan digitalnya nggak, Bu? Ibunya bilang kayak, aduh Mbak, kalau disimpan digital tuh rawan rawan hilang. Takutnya nanti kalau misal, ibunya bilang kayak file PDF gitu,
rawan kayak misal kehapus lah atau pokoknya kalau menurut ibunya tuh digital tuh rawan rawan hilang gitu loh file-filenya. Jadi di situ tantangannya kita benar-benar harus yakinin sama ibunya bahwa gini loh Bu, caranya kita merawat arsip tuh kayak gini, biar bisa ditata lagi, apa, dicari kembalinya gampang, terus kita natanya per bulan atau per tahun atau per perihal seperti itu. Terus misalnya kita nyimpen arsipnya eh, yang digital gitu, itu tuh tergantung cara kitanya tuh nyimpennya di cold storage gitu, biar nggak rawan ke hack, nggak rawan ke apa cyber gitu, kena cyber. Kayak gitu. Nah, di situ tantangannya kita harus benar-benar bisa mengolah kata-kata kita buat ngeyakinin orang, masyarakat yang benar-benar nggak tahu tentang arsip. Itu pun kita juga ngolah katanya biar kita tuh nggak menyinggung mereka gitu loh. Kan takutnya kita sok-sok ngajarin gitu kan. Jadi di situ tantangannya kita harus benar-benar dengan bahasa yang mereka mudah mengerti dan nggak bikin mereka kayak tersinggung kayak apa sih Mbak baru kuliah dari semester gini aja udah ngajarin tentang dokumen-dokumen saya takutnya gitu. Jadi tantangannya di situ sih menurut aku. Oke, berarti kalau untuk tantangan kuliahnya itu kuncinya nggak usah dibuat sepaneng aja ya, soalnya kan kita juga punya teman-teman banyak yang bisa bantuin kita buat ngerjain tugas, bantuin buat ngejelasin Bener juga kalau banget. kita nggak paham gitu kan. Nah, kalau eh, tantangan lain itu lebih ke kita ke masyarakat umum saat kita observasi atau studi banding gitu ya, Kak Mm, Aura mungkin. Nah, iya. itu juga aku juga ngerasain sih dari diri aku sendiri. Nah, sebelum aku mengenal kearsipan tuh aku kayak mikir ya untuk dokumen keluarga aku ya itu tuh sama mamaku itu dipisahin gitu. Udah dipisahin nih, tapi aku nggak tahu kalau itu namanya tuh kearsipan dan eh, itu sudah termasuk bagian dari kearsipan gitu loh untuk caranya menyimpan dokumen. Terus aku pernah bilang kayak ngapain di ngapain dipisah-pisah gitu kan bisa dijadiin satu tempat biar nggak makan map banyak gitu. Nah, ternyata pas masuk di jurusan kearsipan aku baru tahu kalau oh ternyata gunanya diklasifikasikan sesuai sama sama nama-namanya itu ternyata biar lebih gampang kalau kita mau cari sesuatu gitu. Nah, kalau ditumpuk semuanya kan kita bingung. Misal kita lagi hektik mau mau cek kesehatan atau apa, kita mesti cari satu-satu. Tapi kalau udah diklasifikasikan sesuai dengan namanya masing-masing, sesuai dengan eh, nama dokumennya apa kan kita tinggal oh ini kakak gitu, oh ini KTP fotokopi aku gitu, tinggal bawa gitu. Nah, kalau untuk Kak Ilma sendiri gimana tanggapannya soal Kak Aura tadi? Iya benar sih. Eh, Tantangan Kak Aura juga eh eh, apa ngomongin kuliah nih tantangan ada tantangan masing-masing kan dari jurusan kearsipan mahasiswa jurusan kearsipan sendiri. Nah, Hmm. kalau dari Kak Aura nih pengalaman apa yang paling berat yang dirasain Kak Aura selama kuliah di jurusan kearsipan ini? Pengalaman yang paling berat selama aku di kuliah tuh ya, aku kan sekarang udah sampai semester 5 nih. Mungkin pengalaman terberatnya tuh em, apa ya, kita kayak harus misal di salah satu matkul nih, kita harus benar-benar mempelajari matkul yang kita mungkin aku mikirnya aduh aku nggak bisa nih di matkul ini, aku kayak nggak yakin ya aku bisa kayak teman-teman aku benar-benar masuk sama mata kuliah ini, soalnya dijelasin sama dosen aja nangkep aja enggak gitu loh. Di situ kayak pengalaman terberat aku tuh, wah, dengan mata kuliah penjelasan seperti ini tuh masuk nggak ya di otak aku bisa ya nggak ya ngejalaninnya. Misal kayak UAS nih, UAS itu kan ada project, bisa ada project-project besar gitu ya. Aku tuh selama aku ngerjain project tuh aku selalu mikir
gimana ya hasil proyek aku tuh sesuai nggak ya kayak gini, atau nanti aku takutnya eh, proyek yang aku bikin tuh malah nyeleweng dari mata kuliah aku kayak gitu. Jadi pengalamannya mungkin selama ngerjain tugas kuliah, termasuk proyek sih, kalau menurut aku proyek kuliah tuh bener-bener pengalaman terberat sih, soalnya aku takut takut salah ini loh, salah salah nggak sesuai sama yang dimaksud atau dideskripsikan sama dosen yang mintanya gini, tapi aku hasilnya kayak gini gitu. Yang Jadi kemarin, lebih, yang kemarin pengalaman yang aku kemarin yang kemarin kan ada project yang manajemen pemasaran informasi. Itu kan bikin project ini kan pengenalan informasi. Seperti kita ngenalin museum, terus ngenalin situs-situs yang ada di Malang. Nah, itu bener-bener pengalaman terberat sih menurut aku. Soalnya aku ngerjain project. Terus aku bener-bener gak nangkep nih dari awal, dosen bilang gini. Dosennya bilang kayak, ya udah kalian keluarin aja ide-ide inovasi yang kalian punya. Kita kita siapin apa? Kita cuma siap dari dosen tuh cuma nyiapin tempatnya. Jadi kalian berkreasi aja sekreatif mungkin, yang kalian mau tampilin apa, terus gimana. Terus terus aku kan mikir, ah, gimana ya ini ya, sekreatif mungkin yang dimaksud dosen tuh sama nggak sih sekreatif mungkin yang dimaksud sama aku, sama teman-teman aku, sama kelompok aku. Jadi selama waktu pengerjaan itu tuh benar-benar dibikin uh, sebagus mungkin. Nah, ternyata aku juga dapat kritikan di situ sebelum Hamin Hamin satu, pas penataan itu tuh dapat kritikan sama dosen-dosen tuh, um, kan dilihat nih booth pameran aku, terus dikritik kayak, kalau bisa di pameran ini tuh jangan full narasi gitu, kalau bisa tuh dibikin nggak apa-apa rame, tapi yang berwarna, jangan rame doang tapi nggak ada warnanya, nggak ada artinya gitu. Jadi di situ bener-bener itu pengalaman terberat aku selama kuliah tuh, di situ sih baru ngerasain itu. Jadi bener-bener ganti konsep dari awal. Ya, misal 100% nih, 100% dari kelompok aku udah jadi. Ternyata 50%-nya dianggap sama dosennya tuh kayak kurang nih, kurang ada artinya pameran yang kalian buat. Jadi di situ tengah malam ganti konsep yang 50% ini, dibikin ulang Wow. yang sesuai sama eh, apa yang sesuai dosen mau dosen. yang dosen mauin gitu. Jadi di situ sih pengalaman aku yang kemarin itu, baru kemarin semester 5 itu. Itu sih sama kuliah. Oke. Nah, itu kan termasuk pengalaman yang sangat-sangat speechless ya. Mungkin kalau teman-teman dengerin pasti bertanya-tanya, loh, jurusan kearsipan ada pamerannya? Mungkin bertanya-tanya kayak gitu ya. Nah, kalau Kak Aura ditanya, jurusan kearsipan ini apa aja sih yang dipelajari? Apakah hanya seputar dokumen, pembuatan dokumen, terus penyimpanan dokumen, atau ada eh, matkul-matkul lain yang bisa kita buat jembatan waktu kita lulus nanti. Jadi nggak melulu tentang kearsipan gitu. Itu apakah ada? Yang dipelajari di jurusan kearsipan ini luas banget ya menurut aku, selain dari mata kuliahnya sendiri. Mungkin dari mata kuliahnya sendiri itu kita mungkin dari awal kita belajar tentang dasar kearsipan itu pasti ya. Kita belajar tentang manajemen kearsipannya. Terus di jurusan kearsipan ini tuh kita juga belajar gimana cara mengarsipkan secara digital. Mengikuti zaman sekarang kan serba teknologi nih zaman sekarang. Jadi kita juga belajar cara nyimpen dokumen tuh secara digital. Terus ada lagi mata kuliah tuh seperti
ada etika kearsipan, kayak etika arsiparis kayak gitu. Terus ada yang kayak kepemimpinan, kesekretariatan, habis itu yang kemarin tuh kayak reprografi arsip, yang kita itu benar-benar jurusan yang menurut aku keren tuh di reprografi arsip sih, soalnya kita benar-benar tahu kalau foto zaman dahulu yang dari pita yang nggak berwarna, kita cuma paling lihatnya di foto itu ada ibu, anak lagi foto bareng duduk sambil senyum. Tapi setelah kita lihat pakai aplikasi dari reprografi arsip itu, kita jadi lihat kalau vibe fotonya tuh benar-benar harmonis banget. Ternyata menurut nggak cuma seorang ibu sama anak foto, tapi ternyata vibe-nya setelah di reprografi itu ternyata benar-benar kelihatan kalau vibe-nya tuh seharmonis itu ibu dan anaknya. Terus ada juga yang mata kuliah preservasi preservasi arsip itu ya kan, kalau nggak salah kuliahnya itu di museum di Oh mana kita tuh iya, belajar belajar ngerawat arsip zaman dahulu, kertas-kertas arsip zaman dahulu yang benar-benar tipis, rentan banget sobek. Kita ngerawat arsip-arsip tersebut, kita benar-benar ngerawatnya dengan hati-hati, kita setrika. Habis itu kalau misalnya ada yang kertasnya sobek tuh kita benerin pakai tisu Jepang. Di arsip ini aku baru tahu kalau tisu Jepang tuh buat buat reservasi arsip, buat benerin kertas robek. Aku tahunya tisu Jepang kan kayak tisu, ini tisu dari Jepang betul. kali ya. Ternyata tisu Jepang tuh buat ngerawat arsip itu. Terus kita juga pakai kain Lamatex. Terus cara cara ngerawat arsip-arsip yang zaman dahulu tuh harus bener-bener halus, bener-bener nggak boleh salah sedikit pun. Kalau salah sedikit pun mungkin bisa tintanya luntur atau kertasnya sobek kayak gitu sih. Jadi menurut aku banyak banget yang dipelajari di jurusan kearsipan ini. Dan mungkin kalau buat nanti kita misal di luar kearsipan itu juga berguna banget tahu. Di jurusan kearsipan ini kita juga bisa jadi selain jadi arsiparis, mungkin arsiparis ini kan di dinas-dinas gitu kan ya. Kalau kalau di perusahaan-perusahaan atau di UMKM, kita sebagai jurusan arsip itu juga berguna nggak sih kayaknya? Soalnya ya emang arsip tuh sepenting itu gitu loh, nggak melulu di dinas atau di apa. Jadi di semua organisasi tuh kayak perlu arsip itu zaman sekarang. Benar-benar, Itu sih. benar banget nih. Nah, berarti dari cerita Kak Aura tadi nih, berarti Kak Aura nggak ada merasa salah jurusan, nggak cocok di jurusan ini. Nah, awalnya di semester 1 sampai 2 tuh rasanya kayak gitu, salah jurusan. Nah, ternyata setelah aku semakin, ibaratnya semakin nyemplung nih di arsip, semakin tenggelam di jurusan kearsipan tuh ternyata semakin semakin enjoy gitu loh, semakin wah ternyata ini kayaknya passion aku banget sih di kearsipan. Aku kayaknya cocok banget nih di sini, nggak bikin yang terlalu dibuat stres gitu. Jadi enjoy aja. Menurut aku kalau dulu kan di semester 1 2 mungkin aku mikirnya, wah ini aku nggak bakalan enjoy sih di jurusan ini, aku bakalan kayak aduh stres banget aku, apa aku nanti semester 3-nya UTBK Ganti lagi jurusan. atau gimana kayak gitu, mikirnya gitu. Tapi ternyata di lingkungan kearsipannya emang seseru itu, ditambah sama temen-temennya yang humble, yang care banget di jurusan kearsipan, jadi tambah nyaman gitu di jurusan kearsipan. Tadi kan juga bahas tentang reprografi arsip. Sebenarnya aku juga speechless banget. Ternyata ada mata kuliah reprografi arsip. Terus juga kita diberi kesempatan buat magang di Museum Brawijaya. Nah, itu tuh kita kita bisa kita bisa mengetahui sejarah-sejarahnya Indonesia kan di arsip-arsip vitalnya mereka. Terus dari kita mengetahui itu kita juga belajar yang namanya menjaga kerahasiaan juga.
Sebenarnya aku itu tipe-tipe orang yang mendokumentasikan semua hal. Nah, pas di museum itu, beberapa kali aku sempat ditegur teman-teman soalnya aku mau fotoin di dokumennya. Soalnya dokumennya itu isinya tentang penjajahan dari yang terdahulu gitu loh, yang dari sebelum kemerdekaan. Ya kan Kak Il, aku sampai kayak, Iya. wow ternyata dari kearsipan pun kita bisa tahu sejarah dan dari jurusan kearsipan ini nih yang buat aku semakin kayak suka banget baca-baca cerita sejarah tentang kemerdekaan sama apalagi tentang hal-hal mistisnya nih. Aku suka banget. Soalnya setiap kita di museum-museum tertentu itu pasti ada sangkut pautnya tentang kerahasiaan-kerahasiaan yang belum kita temukan gitu, belum kita ketahui gitu. Kayak konspirasi gitu ya. Iya, betul. Selanjutnya aku mau nanya nih, Au. Ini pertanyaan yang sering banget muncul setelah lulus dari jurusan kearsipan. Sebenarnya kita bisa ngapain aja sih, Kak? Banyak yang masih mikir kalau jurusan kearsipan tuh kerjanya paling yomek di arsip tok. Ngono. Bener banget. Eh, Selama aku kuliah nih ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin dari magangnya teman-teman, terus magangnya cutting, ternyata jurusan kearsipan ini tuh prospek kerjanya luas banget loh. Nggak cuma di dinas aja, tapi di perusahaan-perusahaan tuh juga banyak banget yang butuh arsip. Nah, kalau di dinas kan namanya arsiparis. Nah, kalau di perusahaan kan kita bisa misal jadi apa namanya ke administrasi, terus jadi ke manajemen dokumen, data official kayak gitu. Jadi menurut aku dari pengalamannya kating-kating magang tuh banyak banget yang magang di misal di BPJS Ketenagakerjaan, terus ada yang di PT Kereta Api, Persero kayak gitu. Jadi banyak banget prospek prospek kerja di jurusan kearsipan ini tuh nggak cuma di dinas, tapi di perusahaan juga bisa. Dan nggak melulu keluarnya tuh nanti bakalan jadi arsiparis tuh nggak. Jadi manajemen data juga bisa. Kalian jadi data officer juga bisa, record manager juga bisa. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan tuh yang sebenarnya butuh calon arsiparis kayak kita. Apalagi kan jurusan kita tuh jarang banget ya Mas. Mungkin masih di UGM, UI, terus di Polinema, habis itu di Unpad, Undip, dan yang terbaru itu kan di UNER itu kan. Jadi masih jarang banget kan jurusan ini tuh yang ada di Indonesia ini. Mungkin kalau di swasta ada di apa namanya universitas terbuka kayak gitu. Jadi prospek kerjanya tuh luas banget sih, soalnya banyak banget perusahaan yang butuh arsiparis gitu buat nata dokumen-dokumen di perusahaan mereka kayak gitu. Betul. Nah, selain yang disebutkan Kak Aura tadi tuh, aku juga ada satu dulu pas webinar. Webinar apa ya aku lupa. Itu kita bisa jadi yang namanya dokumen controller. Tapi aku belum tahu nih spesifiknya dokumen controller itu seperti apa. Nah, tapi itu termasuk baru juga di jurusan kearsipan. Jadi kita kayak ada peluang baru buat masuk ke dokumen controller itu. Selain jadi arsiparis, terus manajemen data, terus record manager itu. Nah, selanjutnya nih, ini pertanyaan terakhir dari kita. Kak Aur punya tips and trick atau hmm, apa ya, wejangan buat adik-adik ini, teman-teman yang nonton ini, yang mau masuk di jurusan kita. Ada nggak ini? Biar mereka tuh makin semangat, makin yakin, oh ini jurusan yang aku pengen, ini jurusan yang aku dambakan, gitu. Eh, Intinya buat para teman-teman nih yang mau masuk ke jurusan arsip tuh kalian jangan takut kalau jurusan arsip tuh ini jurusan sepi nih, jurusan ngebosenin tuh. Jangan takut kayak gitu, jangan dilihat. Pokoknya
apa namanya, jangan lihat dari sampulnya. Kita harus bener-bener masuk dulu nih, kita masuk, kita pelajari, terus kita ketemu sama teman-teman arsip kita bakalan kayak, wah, ternyata arsip seseru ini tahu. Saya kearsipan tuh nggak nggak sesepi yang orang-orang bilang, nggak ngebosenin yang orang-orang bilang. Jadi di jurusan kearsipan ini tuh benar-benar kita tuh belajar dari mulai dari belajar di kelas, terus kita belajar di ruang kelas, kita belajar di masyarakat umum juga, di perusahaan kayak gitu. Kita sering-sering observasi, bahkan di jurusan kearsipan itu juga sering bikin kayak project besar kayak pameran, cara ngenalin ke orang-orang, gimana kita menginformasikan bahwa ini loh arsip gitu ke orang-orang, ke masyarakat awam. Dan tenang aja buat teman-teman yang mau masuk di jurusan kearsipan, meskipun jurusan arsip tuh kelihatannya kayak enjoy, terus kayak kayak tenang banget nih. Tapi sebenarnya impactnya kalau kita di jurusan kearsipan itu gede banget. Impactnya gede banget dan luas banget. Jadi buat kalian, buat teman-teman semua, sobat arsiparis yang mau eh, bergabung terus kayak masih ragu-ragu mau masuk ke jurusan kearsipan, kalian tenang aja. Ekspektasi kalian tuh bakal, kalau setelah kalian masuk di jurusan kearsipannya tuh bakal di luar ekspektasi kalian lah. Mungkin ekspektasi kalian cuma dari sini arsip-arsip itu cuma kayak gini, kearsipan cuma kayak gini. Tapi setelah kalian nyemplung nih, setelah kalian uh, tenggelam, ibaratnya kayak tenggelam di dunia kearsipan, kalian tuh bakalan kayak, wah ternyata se se wah ini jurusan kearsipan, kalian bakal speechless banget, dan kalian tuh bakalan kayak enjoy banget di jurusan kearsipan gitu. Jadi jangan takut buat adik-adik, buat temen-temen, sobat arsip yang mau ke jurusan arsip, coba aja dulu. Intinya tuh kalau kalian nggak nyoba, kalian nggak tahu kalau jurusan arsip tuh seseru itu. Nggak bakalan bosen. Jadi kalian harus nyoba. Kalau nggak, kalian nongkrong deh sama anak arsip biar kalian tuh tahu se, se seseru apa sih anak arsip gitu. Jadi nggak ngebosenin itu. Benar, berarti kuncinya jangan takut mencoba gitu ya, Kak ya. Iya, Betul. harus dicoba. Wah, seru banget nih ngobrol bareng Aura hari ini. Dari obrolan kita kelihatan banget nih kalau jurusan kearsipan tuh ternyata nggak sesempit dan ngebosenin itu gitu kan. Seperti yang sering dibayangin orang-orang luar pada umumnya. Nah, dari Kak Farika sendiri nih. Benar banget. Jadi dari kesimpulan podcast ini tuh bisa disimpulkan kita bisa kita bisa apa ya me, apa ya kayak membuktikan ke orang-orang kalau jurusan kearsipan ini nggak ngebosenin. Dibuktikannya dengan apa? Ya dengan podcast ini. Tadi kan kita udah bahas dari awal nih tentang kearsipan itu apa, terus kita tuh ngelakuin apa aja di kearsipan, terus matkul-matkul apa aja sih yang ada di jurusan kearsipan. Terkhusus ya ini terkhusus di Polinema. Sebenarnya di univ-univ lain pun juga sama, cuman mungkin namanya berbeda dan mungkin juga nggak banyak yang sama ya antar jurusan. Nah, terus tadi juga Kak Aura bilang kalau di matkulnya itu nggak melulu tentang dokumen-dokumen, tapi juga ada reprografi arsip. Terus kita juga belajar tentang pengarsipan di institusi. Jadi kita sangat-sangat tahu gitu eh, gimana sih arsiparis itu pas kerja di lapangan gitu. Jadi kita punya pandangan nih untuk menjadi seorang arsiparis gitu. Seru banget ngobrol hari ini. Terima kasih sama teman-teman yang udah nonton episode ini sampai habis, sampai di titik terakhir ini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol yang lebih seru, dengan bintang tamu yang lebih seru juga untuk episode selanjutnya. Kita akan ada kejutan. Kejutan apa nih? Apa tuh?
Apa tuh, Kak? Kejutannya itu tamu kita dari eksternalnya HMKI. Nah, Kak Aura ini adalah dari eksternal HMKI. Jabatan Kak Aura sendiri itu Sekretaris Umumnya Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia. Tadi di awal belum perkenalan yang detail nih, Kak. Jadi sekarang aku perkenalkan. Nah, teman-teman, terima kasih. Aku ucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di podcast-podcast lain karena waktu kita ternyata sangat terbatas ya di episode ini. Jadi, terima kasih aku sampaikan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arsip. Dadah Sobat Arsip. Bye Dadah Dadah Kak. Sobat Kak Aura. Arsip. Terima kasih, Terima kasih Kak. banget. Bye bye.